Kembali lagi di YouTube channel gue. Seperti biasa nih, selalu ada Dinda. Biasanya kalau sama Dinda kita kerjanya foya-foya. Sekarang gue mikirnya tuh pengen ngasih sesuatu yang berbeda. Jadi paling nggak ada manfaat lah gitu. Walaupun video-video sebelumnya semoga ada manfaatnya kan. Kita liburan segala macam, ngasih tahu orang-orang, bisa jadi referensi buat mereka pengen tahu makanan enak di mana gitu kan, atau tempat liburan yang seru di mana. Semoga video yang kita liburan juga punya value buat teman-teman. Nah, kalau sekarang nih gue merasa kayaknya masih banyak yang bisa dikulik dari Dinda. Jadi Dinda ini pekerjaannya adalah seorang VP, Vice President Content di salah satu radio grup terbesar di Indonesia malah. Namanya Mari Group. Jadi ada Jack, ada Gen, ada Hot, ada Moss, ada Kiss, sama ada Mustang. Juga ada Gen Surabaya. Nah, ini adalah pawang kontennya. Jadi beliau ini pawang kontennya. Nah, hari ini gue pengen ngobrolin tentang industri radio. Gue dulu sih sebenarnya timnya Dinda. Terus gue dipecat. Berkhianat. Dia berkhianat meninggalkan gue di pandemi ini. Dia mencat gue. Jadi Dinda tuh tangan besi, dia kayak bakinya Winter Soldier, tau gak tuh? Tangan besi dia beneran. Nggak lah, gue ada urusan lah. Cabutnya emang ada sesuatu yang pengen gue pekerjakan. Sudahlah. Nah, hari ini gue tuh tertarik buat ngomongin radio. Karena waktu gue masih di radio kan, waktu kita bikin Gue Anak Radio, itu kan antusiasnya lumayan luar biasa ya. Yang pertama aja peserta sampai 1.000. 4.000, sorry. 4.000. 4.000. Yang kedua 10.000. Tuh. Berarti sebenarnya radio itu di kalangan anak muda masih banyak peminatnya kan? Masih. Banyak peminatnya. Nah, kita ngomongin background lu dulu. Lo awal mula kecemplung di dunia radio tuh sejak kapan? Dan kenapa lu milih radio? Ya. Gue selalu excited sih menceritakan ini ya sebenarnya. Jadi gue tuh pendengar radio dari tahun 91. Gitu, tahun 91. Gue tuh umur 6 tahun, waktu gue ulang tahun dikasih radio sama bokap gue, gitu. Terus gue ingat banget lagu pertama yang ada adalah si Pipo Bryson tuh, If Ever You're in My Arms Again. Yang gimana lagu? If Ever You're in My Arms Again, itu. Itu gue ingat banget tahun 87. Terus habis itu, gue tuh setiap hari kan diantar bokap gue tuh ke sekolah waktu SD. 91 itu gue kelas 5 SD. Kelas 5 SD, mobilnya Katana. Gue ingat banget mobilnya Katana. Suzuki ya? Terus abis itu gue nyalain radio gitu, yang which is itu radio anak muda lah. Prambors udah pasti dari dulu. Yang siaran Ari Beki. Ari Beki. Kalau yang nonton tau Beki Tumewu ya? Ya, Beki Tumewu. Arinya Ari Wibowo. Salah, itu madu racun dong. Singkong keju. Bukan, Aryono Arifin namanya. Terus lagu pertama yang gue dengerin tuh lagunya Roxos waktu itu, Where Are You Now. Terus Michael W. Smith. Waktu itu tuh Prambors lagi kayak gitu. Terus gue tuh pas di situ gue langsung jatuh cinta sih sama radio. Karena musiknya atau karena formatnya atau karena gimana mereka nyajiin musik atau kenapa? Karena musik. Pertama, the reason why people menurut gue sampai sekarang masih sama dengan radio itu pasti karena musik. Dulu 80% ya gitu. Nah, kedua tuh waktu itu tuh lucu banget. Aryono Arifin sama Beki itu tuh dia ngerjain orang yang ulang tahun. Dan itu live. Gitu. Dan itu tuh menurut gue itu sesuatu yang nggak bisa dilakuin sama media lain. Kedekatan ya? Kedekatan. Gitu. Nah, udah tuh. Abis itu, tapi pas gue SMP, gue berubah, gue dengerin SK. Suara Kejayaan. Suara Kejayaan yang sekarang jadi MTV, jadi Trax FM. Jadi Trax FM 101,6. Dulu kantornya di Sarinah Manggarai itu, CSK itu. Ini Pasar Raya. Iya, Pasar Manggarai. Nah, terus dia tuh lucu banget itu radio. Gue sampai jadi radio freak. Gue pernah nangis gara-gara salah satu penyiar tuh ceritanya April Mop. Dia ceritanya cabut, padahal bohong. Siapa? Parto. Oh, Parto. Iya, Patrio. Iya. Terus habis itu dibikin bener-bener kan nih, balik lagi ya. Kalau radio kan theater of mind. Iya. Jadinya waktu itu dia bikin seakan-akan dia tuh dipecat dari SK, terus backsoundnya lagu Kenny G. Yang Dying Young. Itu kayak rasa di Gramedia ya? Iya. Terus gue nangis, gue sampai telepon ke SK, terus gue kayak, apa namanya, ini bener gak sih? Ternyata tuh bohong, tuh April Mop gue dibohongin. Dan gue kena gitu kan. Udah tuh, abis itu gue pindah ke Mustang, terus sempat tuh kuliah tuh MS3 FM.
MS3. FM gitu, gue jadi kayak banjir request gitu loh. Terus kalau nama lo disebut radio kan kayak gila gitu happy. Ya. Nah 2004 sebelum gue wisuda, teman gue Dini almarhumah sekarang ini sahabat gue SD. Dia nawarin, Din ada admin sales nih buka di Radio One gitu. Radio One itu cikal bakal Jak FM gitu. Terus udah tuh gue ngelamar jadi admin sales ya, which is nggak gue banget. Nggak gue banget ya udah. Abis itu dari 10 kandidat gue yang masuk. Terus ya menciptakan kesalahan-kesalahan pada hitung-hitungan. Sampai bos gue marah banget. Rugi 7M ya kalau nggak salah? Enggak. Oh. Terus habis itu udah gue memberanikan diri untuk bilang ke bos gue kan bisa jadi produser. Gitu. Oke. Dari situ lah gue masuk konten tuh sebenarnya gitu. Jadi Jak, terus jadi integration, ya sempat jadi produser pagi juga. Terus R&D, terus ke GM, dan sekarang jadi VP gitu. Jadi emang benar-benar radio. Iya, lu banget. Dari 91 sampai sekarang berarti udah 30 tahun lah ya. Iya. 30 tahun lo in touch sama radio ya. Dari lo sebagai pendengar terus sampai lo jadi orang yang berada di belakang kemudi radio malah sekarang gitu. Nah, jadi singkat cerita lah kalau kita ngomongin radio itu kan sejarah lo gitu. Mungkin juga sekarang trennya udah ganti nih. Betul. Iya kan? Trennya udah ganti. Dulu bisa jadi barometer musisi sukses bisa disebut hits ketika lagunya jadi heavy rotation di radio. Atau di TV, tapi menurut gue TV nggak sekonsisten itu sih buat muterin musik ya, dibanding radio ya. Radio emang udah platformnya musik sih kalau menurut gue gitu. TV juga sempat kan dulu yang kayak ada zamannya di Antv apa namanya Antv kalau chart-chartnya itu Bursa Musik Indonesia, Bursa Musik BMI, RCTI ada Clear Top 10 dan lain-lain. Tapi kan itu cuman segmen ya, jadi cuman program yang bukan tiap hari. Sementara kalau radio kan emang tiap hari gitu. Jadi emang barometernya hits itu atau musisi bisa sukses ya karena udah diputer di radio gitu. Sekarang kan orang cara konsumsinya udah banyak nih Din. Udah bukan caranya dengerin lagi di radio, apalagi sekarang ke arah digital. Udah pilihan udah banyak gitu. Nah, lo sebagai orang radio sebenarnya menyikapi kayak gini tuh kayak gimana? Gue ngerasa ada orang ngelihat ini sebagai threaten dengan gitu, ancaman gitu. Kalau gue selalu ngelihat ini jadi peluang gitu, karena justru dengan banyaknya platform kita harus bisa kolaborasi kalau zaman sekarang gitu. Jadi menurut gue ini sih tetap beda sih, karena apa ya, ada sifat radio yang nggak mungkin juga dipunyain sama digital gitu. Pertama personalnya itu udah nggak mungkin ya. Kita kan kayak temen ya jadinya gitu. Berarti ini faktor dari penyiar. Penyiar yang dan tidak dipunyai sama platform digital. Yes. Dan cara kita gain community itu juga beda gitu. Karena pendengar radio itu bisa seakrab bisa ngomong gini, gue tuh Gen FM banget, gitu kan, kayak gitu. Dan dia bisa tuh datang ke Gen FM untuk ketemu langsung sama penyiarnya. Which is itu nggak bisa dipunyain sama platform lain. Jadi tuh gitu. Pendengar radio tuh saking fanatiknya mereka tuh bisa kayak dengerinnya Jak aja, udah nggak dengerin yang lain gitu. Dan dia bisa kayak 24 jam di mobil kah, di rumah tuh bisa cuman misalnya Jak aja atau Gen doang. Bisa loyal itu gitu pendengar radio. Itu yang menurut lo tidak bisa dimiliki sama digital. Contohnya kayak Mouse Radio ya. Nih sebetulnya gue udah nungguin emang. Kita punya community itu namanya Mouse People. Itu luar biasa sih, maksud gue. Bahkan dia udah kayak owner, karena dia bisa tuh kayak intervensi. Kok lagu ini sih, gitu. Itu sih sedekat itu sih radio dengan pendengarnya. Tapi kan kalau di Mouse Radio tuh bisa kita bilang mereka kan emang orang-orang yang dulunya emang remajanya, gedenya denger radio gitu. Jadi bukan sesuatu yang asing buat mereka kan gitu. Nah, tantangannya menurut gue sekarang adalah gimana nih grab generasi mudanya. Benar. Sebagai orang radio lo melihatnya peluangnya seperti walaupun kita waktu bikin Gue Anak Radio itu kan kayak 3 tahun yang lalu ya. 3-4 tahun yang lalu ya diawalin ya. Itu gue juga ngelihatnya kita bikin di mana Britama Arena itu full loh gitu, rame banget dan kayak walaupun nih gue ngeliatnya gini karena ponakan gue nggak denger radio, ponakan gue nggak denger radio, dia umurnya sekarang udah masuk 19, dia nggak ngajarin dia denger radio, udah, tapi dia kayak gini, ini nih maksud gue
cara mengkonsumsinya udah beda gitu dibanding kita ya gitu. Benar. Mereka sekarang patokannya YouTube malah. YouTube kalau nggak dengerin si Spotify atau Joox gitu untuk dapetin musik barunya. Iya. Itu sih kalau kita kan dulu emang dengerin nunggu radio, malah ada adegan kayak kita ngerekam kaset dan segala macam ya. Tapi kan semenjak waktu kita bikin Gue Anak Radio, ternyata antusiasmenya masih setinggi itu gitu. Nah, menurut lo gimana sih anak muda ya? Maksudnya lo punya nggak sih buat yang masih umur 20-an awal atau belasan tahun atau yang masih SMA? Sebenarnya industri radio tuh buat mereka bisa nggak sih untuk berkecimpung di dalamnya, terus ada masa depan apa yang bisa mereka raih bersama radio? Jadi gini sih, maksud gue makanya kenapa kita harus bergandengan dengan digital, karena memang cara memperkenalkan radio ke Gen Z sekarang yang multi yang multi screen gitu, emang makanya kita harus ada di mana-mana gitu. Pertama dia harus tahu dulu tentang radio itu apa, kayak gitu. Terus kita ada di event-event yang benar-benar kejangkau sama mereka. Contohnya kayak Mustang ya. Mustang itu kan emang menjangkau Gen Z gitu ya. Makanya sebelum pandemi kita selalu ada tuh di WTF gitu. Biar mereka bisa ngelihat bahwa radio itu it's a cool media loh gitu, kayak gitu. Nah, kalau misalnya engage, makanya kita selalu membuka kayak magang di radio, gitu. Pertama ya, magang, dan kita membuka luas untuk anak muda, plus ada Gue Anak Radio itu. Terus sekarang kita punya Semua Bisa Siaran, di mana radio itu bukan cuman media, tapi adalah platform mereka untuk berkarya, gitu. Siapa gitu. yang bikin? Terus. Kayak gitu. Kalau mereka untuk berkarya gitu. Jadi mereka punya apa namanya wadah lah gitu ya. Kayak sekarang gue juga bikin radio fest gitu ya. Kita bikin music submission juga itu tujuannya untuk anak muda yang punya band atau bisa nyanyi tapi nggak punya wadah gitu. Kayak gitu. Itu sih. Ya kalau menurut gue juga pernah bilang sih sama Dinda, sebenarnya yang mungkin yang umurnya masih 20 atau belasan gitu, melihat ada sekarang podcast, terus juga ya musik diputar, sebenarnya itu kan turunan dari produknya radio. Iya, gitu. betul. Walaupun mungkin lo sekarang denger radio, gue dulu pernah ngalamin sebagai penyiar tuh ngomong cuma 8 detik, 10 detik. Tapi sejarahnya dulu, malah penyiar tuh ngomong lama banget gitu. Sama aja kayak podcast. Iya, betul. Mereka bercerita juga. Makanya kalau dilihat sekarang podcaster yang nomor 1 mungkinnya di Spotify berurutannya kejar-kejaran, rata-rata semuanya backgroundnya anak radio. Betul. Nah, jadi sebenarnya masa depannya ya kalau untuk anak muda sekarang menurut gue gitu. Radio itu adalah tempat lo belajar sih. Betul. Di situ bener-bener lo diajarin tekniknya, terus rasanya seperti apa yang harus dikeluarin. Itu yang bisa didapetin di radio menurut gue. Tapi bener banget, Cim. Jadi sekarang aja di Mahakala Radio Integra tempat gue kerja ya, promosi. Kita udah udah mulai nih running Mari Institute gitu. Jadi Mari Institute itu adalah salah satu unit Mahaka gitu yang dibuat untuk edukasi gitu. Edukasi bisa tentang radio, bisa tentang public speaking gitu. Jadi benar kalau misalnya lo bilang emang radio itu tempat belajar gitu. Udah buat future ya gitu. Jadi emang sebenarnya gue nggak tahu, ini mungkin kekhawatiran gue aja karena gue melihat ponakan gue dan teman-temannya tidak mendengar radio gitu. Karena mereka tidak tahu kali ya benefitnya dengan lo mendengar radio atau lo berkecimpung di industri radio. Itu sebesar itu sih. Kalau misal teman-teman juga tahu MC sekarang atau host yang terkenal ya sekarang yang rata-rata semuanya tier 1 tuh radio tuh pasti. Karena gitu. gue juga jujur, gue awal masuk radio pun gue juga masih nol banget. Dinda nih yang kenalin gue pertama kali sama radio. Jadi gue dulu masuk di radio tuh sebagai scriptwriter. Terus Dinda kayak ngasih gue kesempatan buat jadi VO talent. Dia bilang, lo jadi VO talent deh. Nah dari situlah mulai tuh muncul peluang-peluang gue untuk jadi penyiar. Terus gue juga jadi sekarang malah gue ngajar public speaking. Terus gue juga nge-MC. Nah sebenarnya pintunya kebukanya emang karena radio. Gitu. Dan itu salah satu ya mungkin ya kerja di radio tuh ya kayak gue gitu, kayak Rachim tuh kan sebenarnya tadinya scriptwriter. Tapi waktu gue interview dengar suara dia, gue udah tahu nih one day nih future-nya orang ini bisa jadi talent gitu. Karena ya dia punya suara yang bagus gitu, dan punya apa ya, quality untuk itu gitu. Makanya kita tuh kalau hire orang kita harus mikir 5 tahun 10 tahun ke depannya ini orang jadi apa gitu. Jadi lo nggak bisa cuman ya udah jadi scriptwriter aja, lo pikirin ke depannya
gitu. Nah Racim tuh kebetulan emang punya quality itu. Tapi kalau bergerak di zaman sekarang ya Din, maksud gue kadang kan dulu gue juga sering ketemu sama orang dia bilang kalau jadi penyiar tuh suaranya harus bagus ya. Malah sekarang gue jawabnya gini, enggak sih, enggak selalu harus bagus ya. Kalau emang suara lu materinya bagus itu plus. Tapi yang penting punya personality di on air-nya gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa suara lo cempreng kali atau suara lo tidak ada bassnya, tapi bisa dilihat Desta dan Gina gimana nggak cemprengnya, tapi salah satu penyiar yang cukup banyak pendengarnya juga kan sekarang kan gitu. Jadi sebenarnya juga bukan halangan sih. Nah di radio itulah diajarin gimana untuk menyampaikan pesan, tapi rasanya orang tuh dengernya tuh kayak ngobrol. Terus gimana ngebangun personality lo di on air gitu. Ibarat kata nih, kalau kata bos gue bukan bacain info, tapi ngobrolin info. Gitu, kayak gitu itu sih. Intinya. Itu yang bisa dipelajari. Makanya kalau gue sih, kenapa gue ngomongin ini, gue concern aja. Maksudnya mungkin gue nggak punya datanya kali. Anak-anak muda pada nggak denger radio gitu. Itu sih yang pengen gue share sih, atau ngobrol sama lo kan lebih valid lagi. Lo masih berada di industri radio kan. Surprisingly emang pas pandemi ini pun 22% tuh ada kenaikan di pendengar gitu ya. Karena memang sekarang orang konten radio itu nggak cuma mikirin besok ada topik apa. Udah nggak bisa kayak gitu karena produser-produser itu sekarang udah mikirin gimana bikin konten yang bisa didengar, dilihat, dirasakan gitu. Udah 360 lah. Udah 360 gitu. Jadi ketika lo bikin konten, lo harus pikirin sosial media gimana. Terus pikirin bisa jadiin podcast apa enggak kontennya. Terus dipikirin juga YouTube-nya gimana. Jadi emang udah 360 itu. Jadi gitu. Radio tuh bukan audio doang sekarang. Betul, bukan audio doang. Bukan audio doang. Jadi udah merangkap ada videonya juga, terus juga di digitalnya juga ada. Betul. Nah sekarang kita ngomongin musik nih Din. Dulu kan yang tadi gue bilang kan, musik itu bisa dibilang hits ketika dia jadi heavy rotation di sebuah radio. Tapi sekarang kan segampang itu lo untuk mempublikasikan musik lo. Ya kan? Gue juga musisi soalnya. Gampang buat gue kalau mau nyebarin musik gue mah gue tinggal cari konten agregator di musik, terus tinggal daftar. Nah, kalau bayarnya bayar, kalau enggak ya enggak. Terus musik lo bisa muncul di Spotify, bisa muncul di YouTube. Jadi channelnya udah banyak sekarang. Nah lo sebagai orang radio nih, lo menanggapi ini seperti apa untuk segi musiknya ya? Oh ya. Jadi kita juga sempat sih ngobrol sama beberapa musisi gitu ya. Mereka ternyata walaupun ada kemudahan itu, ternyata tetap penting buat mereka. Ada di radio musiknya karena itu adalah ibaratnya tadi cap halalnya gitu. Approvalnya tuh ada di radio gitu. Karena kalau misalnya gini, kayak sekarang musik stream itu biasanya katalognya bisa 4 juta musik gitu ya. Spotify itu 20 juta deh kalau nggak salah. Iya. Gua awal Jux berdiri aja tuh bisa, waktu itu gua ngobrol sama bosnya. Dia 4 juta awalnya, 4 juta. Awalnya itu kayak beberapa tahun yang lalu kan? Iya. Sebenarnya kan kalau di radio itu kan rata-rata universe-nya kan ribuan aja. Universe ini maksudnya radio tuh punya koleksi lagu yang diputarkan dalam misalnya setiap 6 bulan cuman 1000 lagu gitu yang dirotasi aja terus lagunya gitu kan. Tapi kan balik lagi ya, radio ini kan sebenarnya manusia yang ngerjain, iya kan? Itu sih yang bedain musik itu dirasain sama manusia atau sama mesin. Karena fungsi musik datar itu adalah memfilter musik-musik yang baru yang dirasa akan diterima sama pendengar gitu, orang banyak gitu. Tapi rasanya manusia. Itu sih yang membedakan jadinya. Kenapa kita tuh mungkin universitas 4 juta, tapi dari ribuan itu yang ada di radio itu adalah best of the best dari yang 4 juta itu. Gitu. Jadi kalau misal ada musisi yang musiknya dipasang di radio, itu udah pasti yang terbaik. Gitu, dan pasti diterima. Gitu. Nah ini berarti kan ngomongin radio formatnya hits maker. Hits player berarti. Itu hits player. Kalau melihat sekarang kondisinya kayak gini, dengan kemudahan tiap musisi bisa ngupload di mana-mana, ada nggak potensi lagi radio balik ke hits maker? Sekarang gue udah begitu. Di radio yang mana? Di Mustang dan di Gen, tapi terutama di Gen ya. Terutama di Gen tuh punya dua konten. Satu segar, seputar lagu teranyar. Nah itu adalah kesempatan lagu-lagu baru untuk diputar. Diputar. Tapi yang pasti kalau misalnya di Gen itu ada Jajal,
jajal lagu. Nah itu kesempatan banget buat musisi-musisi baru kalau itu. Yang benar-benar fresh gitu. Kita kasih kesempatan musiknya di radio gitu. Kita sadar sih, maksudnya kayak kita pun punya peran untuk gedein musik Indonesia. Soalnya gue ada di era ketika gue di radio tuh gue di Jack itu hits player gitu. Terus juga memang nggak bisa dipungkiri bahwa gue tidak bisa memasukkan semua lagu di situ. Benar-benar udah hits. Jadi yang bikin hitsnya bukan di Jacknya, tapi memang kayak patokannya bisa jadi dari Gen dulu tuh David Rotation di situ baru diputar di Jack. Terus kan makin berubah tuh sekarang. Bisa jadi yang bikin hits itu adalah karena si YouTube-nya. Yes. Ya kan? Atau dari Spotify-nya. Sekarang gampang banget sehari tuh lagu ditonton di YouTube bisa langsung 20 juta, 30 juta total views-nya. Itu kan bisa kategori hits ya gitu. Bukan lagi mengacu pada radio, bukan satu pilihan aja tuh yang bisa memvalidasi bahwa ini lagu hits. Dulu di radio, sekarang udah banyak multiplatform gitu. Nah, lo kalau secara orang radionya tuh gimana nih menanggapi ininya gitu? Apakah lo akan lebih terbuka untuk semua musisi sekarang? Karena kan dulu kita juga punya cerita lah, ada beberapa musisi indie yang kayak, aduh, kok gue nggak bisa sih masuk radio ini gitu. Kita tahu lah, emang kalau di zaman itu kan ketika itu beda urusannya gitu, beda urusannya. Sekarang tuh dengan makin mudah, kalau dari orang radio sendiri gimana? Lo akan membuka seluas itu kan pintu untuk musik baru dan musisi baru yang nggak mesti dia udah terkenal atau gimana? Iya banget, gue rubah karena gini sih, radio itu kan punya segmentasi, tapi dia harus fluid gitu. Iya kan, dia harus cair gitu, ngikutin apa yang lagi terjadi nih gitu. Kayaknya kalau Asik sendiri sih nggak lucu juga ya gitu. Dan menurut gue kayak sekarang di Gen kita sangat terbuka sih sama semua musisi. Ya kita nggak bilang itu mainstream atau indie karena semua musik Indonesia ya musik Indonesia. Intinya adalah musik Indonesia. Musik Indonesia intinya. Mau musik lo nanti bahasanya Inggris? Tapi yang mainin adalah orang Indonesia, musik Indonesia dan dipasarkan di Indonesia adalah musik Indonesia. Oke. Terus kalau di Mustang sendiri lebih kemana deh? Kalau di Mustang lebih cair lagi sih, lebih edgy lagi gitu. Jadi makanya emang dia lebih musiknya tuh lebih ibaratnya anak selatan lah. Ya jadi kan Mustang itu sekarang berubah tagline kan, jadi Best Curated Music in Jakarta gitu. Oh gitu. Iya, Best Curated Music. Jadi kita maksudnya justru kita menciptakan tren gitu. Apalagi kan kalau misalnya kayak di stream itu ada Discover Weekly ya, harusnya radio juga bisa sih ngelakuin itu. Nah itu yang menurut gue pernah cerita sama Dinda, gue di Spotify itu kayak Discover Weekly atau ya Discover Weekly itu yang dia suggest lagu yang harus kita denger apa ya, dan warnanya hampir sama semua dan menurut gue sangat nyaman, itu bahaya sih buat gue. Jadi gue kayak nggak mau ganti-ganti karena kok dia tahu ya. Sesuai sama lo ya. Iya itu sih yang emang punya digital secara AI-nya ya. Artificial Intelligence-nya dia tuh bisa meramu itu tuh. Itu saingannya si music director kita sekarang tuh di radio. Betul. Nah berarti sekarang buat musisi siapapun ya menurut gue dengan Dinda bilang kayak gini, berarti lo punya peluang sih lebih besar sekarang untuk musik lo dengerin di radio. Jadi ya radio pun juga berkembang kok gitu. Kalau lo merasa lo difasilitasin oleh digital karena lo lebih mudah, menurut gue sekarang lo juga bisa di radio lo promosikan musik lo. Apalagi kalau musik lo punya kualitas ya, kualitas, dan radio itu kan kekuatannya mereka punya komunitas. Mereka punya komunitas. Jadi lo lebih segmen pendengarnya nanti lebih dapat lagi gitu, secara angka lebih besar lagi kali ya. Itu sih berarti banyak perubahan yang udah dilakukan sama radio untuk sebagai ladang pekerjaan pun juga bisa sekarang kayak tadi Dinda bilang. Betul. Karena secara 360 kalau lo emang doyan video, lo doyan sosial media, lo doyan ngedit, lo doyan apalah, segala bentuk kerjaan kreatif semua sekarang bisa ditampung di radio. Jadi nggak ada tuh sebenarnya kalau misalnya lo kerja di mana radio, siaran jam berapa? Banyak. Banyak yang lain posisi di radio selain penyiar gitu. Apalagi kalau kita ngomongin konten sama Dinda sebagai VP-nya kan dia tahu lah turunannya konten itu bukan cuma audio doang, bisa kemana-mana nanti kontennya. Nah ini satu pertanyaan terakhir dari gue. Kan pemerintah bikin peraturan tuh untuk memungut royalti dari yang mengkomersilkan musik. Salah satunya adalah radio. Radio itu adalah menjual lagu untuk mendapatkan iklan. Memutar lagu untuk mendapatkan iklan. Nah, lo dari orang radio pertama menanggapi itu kayak gimana dulu? Kita dari Maka ya, kita support sih. Kita support gitu. Karena menurut kita memang karya musisi itu harus dihargain. Gitu. Tapi memang sekarang dalam posisi kita lagi nego
untuk angka, iya okay. gitu. Nah itu urusan babe-babe ya di atas ya. Tapi kalau gue sih secara orang konten, gue sangat mensupport sih musisi kita dihargain gitu. Nah ini sempet gue pikirin Din sama waktu itu sempet ngobrol waktu gue lagi ngajar, terus sempet nanya tuh masalah ini juga. Terus ada pertanyaan yang menarik buat gue. Dia nanya kan, oh berarti nanti radio bayar dong ke musisinya? Iya. Terus gue mikir, kalau radio bayar, berarti radio maunya gue udah bayar nih. Nah, berarti musik lo harus hits dong. Iya. Kalau nggak hits, gue udah capek-capek bayar nggak hits, sama aja bohong. Terus kedepannya menurut gue, berarti radio semua akan memainkan musik yang hits saya yang sama dong. Iya. Takutnya orang akan bosan denger radio loh, semuanya dengerin lagunya itu aja dong. Iya. Kayak nggak ada pilihan lain gitu. Iya. Nah itu lo nanggepinnya gimana? Ada nggak nanti kecenderungannya karena kita muterin lagu hits harus bayar, ya udah gue mau yang hits aja, terus semua radio ngelakuin hal yang sama, jadi kayak monoton secara musiknya, secara playlist. Enggak sih, maksudnya gini, ini sih terjadi di Amerika sebenarnya. Terjadi di Amerika. Jadi kenapa misalnya nih kayak di Kiss FM LA gitu ya. Pokoknya rata-rata radio Amerika itu universe-nya kecil banget. Karena ya royalty kan tinggi ya gitu. Jadi memang dia tuh yang playing hits aja udah gitu, playing hits aja. Nah, tapi gue nggak menutup kemungkinan bahwa if mereka punya quality gitu musisinya, walaupun dia belum hits dan kita punya feeling bahwa memang dia adalah salah satu pemecah gitu hits nantinya, itu bisa jadi sih gitu. Tetap akan kita pasang radio gitu. Berarti kalau dari lo bisa bilang di grup lo nggak akan sama lah ya playlistnya ya? Enggak gitu. Kalau gue ada ketakutan ke situ sih, kayak radio akhirnya jadi main aman aja. Kan radio ada banyak nih di Jakarta, apalagi di Indonesia gitu. Kalau mereka harus suruh bayar setiap muterin lagu, berarti kan mereka maunya jaminan yang orang mau denger tuh lagu. Karena udah keluar duit nih. Kalau dulu kan sebelumnya belum ditagih, jadi dia bebas bisa muterin apa aja gitu. Tapi gue pengen nanya sama lo sih, maksudnya ini kan kita ngomongin dari industri bisnis ya. Tapi lo sebagai pendengar radio, pendengar musik, berapa banyak sih musik yang lo dengar sebenarnya? Sehari itu gue mungkin bisa denger 60 lagu sih. 60 lagu, terus satu lagu bisa berapa kali denger? Nah, gue itu tipenya sekarang, gue nggak tahu nih ini bisa digeneralisasiin ke semua orang ya. Kalau gue tuh lebih suka dengerin sesuatu yang belum pernah gue dengar. Gitu. Kalau misalnya itu lagu gue suka, nah itu bisa gue repeat terus. Nah, itu poinnya sih sebenarnya. Iya. Jadi emang selain kita baru gitu ya, maksudnya cari talent baru, tapi memang rata-rata pendengar musik itu cuman punya sedikit universe dalam playlistnya. Bahkan dulu kalau tuh iPod cuma 300 maksimal. Gitu sih. Jadi kenapa radio tidak takut dengan tadi ya balik lagi yang stream, dan kenapa harus bayar royalti, karena memang kemampuan orang untuk punya playlist di dalam ya streamnya atau apa namanya itu ya, itu kemampuannya segitu. Gitu sih. Itu sih jawabannya sebenarnya. Tapi kalau secara industri gimana? Kalau misalnya semuanya memutarkan lagu yang sama, itu kayak gimana? Kan ada segmentasi. Secara kompetitif. Nah ini gue nggak tahu nih, kan bego-begoan gue nih, karena udah bayar, akhirnya kayak udah main aman aja deh, semua main hits aja deh gitu. Jadi nggak ada lagi tuh radio yang muterin ngasih kesempatan buat musik baru karena takut. Gue gambling, gue udah bayar lagu lu terus kagak hits, secara orang radio gue rugi dong. Enggak sih kalau menurut gue. Kayak maksudnya itu fungsi kita sih untuk bisa keep on eye sama musik bagus gitu, dan tetap mensupport musik baru gitu. Kalau enggak mati dong industrinya gitu. Berarti bisa gue bilang industri radio sekarang walaupun suruh bayar, tetap mereka punya segmentasi secara musiknya. Tidak akan menjadi semuanya seragam karena bayar. Terus ya udah muterinnya hits doang. Jadi nggak mungkin nih most radio yang muterin 80s sama 90s tiba-tiba jadi muterin yang sekarang lagi tren gitu, nggak mungkin ya, karena harus bayar juga gitu. Gitu. Malah sebenarnya buat most radio mah aman aja, karena udah pasti lagu 80-90 udah pasti hits kan? Kayak lebih gitu. Aman. Justru yang contemporary hit station ya, yang benar-benar kita harus. Contemporary itu maksudnya yang sekarang gitu. Yang sekarang, yang lagi berjalan tahunnya lah gitu. Itu malah lebih challenge. Itu pasti challenge. Belum proven, gitu. Malah kedepannya bisa jadi nanti ada radio khusus segmen di era 2000 aja gitu. Hits 2000 aja diputar gitu ya. Atau 90s aja dia main. Di Amerika udah begitu. Makanya kenapa radio di Amerika itu berkembang, masih
masih oke, karena mereka itu bisa sespesifik itu radionya. Jadi R&B aja. Terus klasik rock aja ya, Led Zeppelin ya, The Doors. Dia nggak masukin tuh kayak misalnya yang lain gitu. Itu Contoh aja nggak ya? Enggak dong. Kayak gitu. Jadi nggak, ya makanya kenapa Mari itu ada 6 segmen radionya yang beda-beda, karena kita mau ambil semua pasar gitu. Berarti dengan ada peraturan pemerintah untuk semua instansi yang mengkomersialkan usahanya melalui musik harus bayar, itu bukan menjadi halangan buat radio untuk punya identitas masing-masing ya. Gitu. Jadi lo malah bisa jadi kedepannya bisa dipenuhi nih, kalau lo emang doyannya 90s, bisa jadi kedepannya akan ada radio yang muterin hits 90s aja. Udah dong. Gading Kids masih ada 2000. Belum ya kan. Bisa jadi kita nggak ada yang tahu nih, atau nanti misalnya doyannya Britpop doang gitu, alternatif, tiba-tiba bisa jadi mereka ngumpulin tuh hitsnya alternatif apa. Wah ini aja nih, gua sajiin, gua udah bayar, udah pasti hits dan ada segmennya, bisa jadi kayak gitu. Ya jadi menurut gua juga, mungkin menurut Dinda ya, walaupun dengan adanya digital sekarang tidak akan membunuh radio sih gitu. Gue juga agak sebel sebenarnya, walaupun gue udah nggak kerja di radio, tapi gue ngeliat orang-orang dengan baju dan tulisan apa kill the radio star tuh gue kayak agak sebel juga sih. Kenapa sih lu pengen radio mati gitu? Ada masalah apa sih sama radio gitu? Justru radio itu menurut gue udah immortal ya. Karena udah berapa kali mau dibunuh. Tapi masih hidup aja. Walaupun nanti bisa jadi udah nggak ada lagi radio frekuensi. Ya, mungkin ya. Yes, betul. Itu udah betul. Bisa jadi kejadian, karena ada di negara Eropa tuh udah nggak ada lagi radio frekuensi. Tapi secara konten, secara format, secara gimana deliverynya, tetap rasanya radio gitu. Iya, betul. Walaupun berganti ini aja lah, berganti mangkok aja. Iya, betul. Betul banget. Gitu. Betul banget. Jadi, makanya sekarang lo bukan nguatin konten doang, brand lo harus lo kuatin di radio, gitu. Iya. Jadi udah bukan frekuensi yang dipikirin ya, iya, tapi brand. nama brandnya gitu. Makanya kenapa grup Mari itu depannya nama brandnya dulu. Iya, betul. Baru frekuensinya. Karena visinya ke depan frekuensi itu bisa hilang, Yes. tapi brand itu forever. Iya, mantap Mas Ricky. Masuk lagi nih, ya gitu. Ya lah, ini udah panjang juga, Dinda mau meeting lagi. Terima kasih buat Dinda ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga nonton video ini juga dapat banyak manfaat dan info. Kalau gue harapannya sih sebagai generasi yang udah berumur nyaris 40 buat yang umurnya masih belasan dan 20 tahunan, lo masih punya banyak masa depan kalau pengen bekerja di radio. Betul. Dan lo juga punya banyak hal yang bisa didapetin kalau lo dengerin radio gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.